Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Roni Waluya kembali hadir menemani Anda hari ini dalam Visi Zakat. Seperti biasa Visi Zakat akan mengangkat berbagai sisi kehidupan dalam hubungannya dengan zakat. Dan kali ini topik yang akan kita angkat adalah mengenai nasib pendidikan di beranda tanah air. Kita tahu bahwa pendidikan ini adalah sebuah dasar untuk membuat sebuah negara ini menjadi maju. Dan sayang sekali ternyata pendidikan ini belum bisa dinikmati secara merata, terutama untuk saudara-saudara kita yang berada di pesisir luar atau daerah perbatasan di tanah air kita. Sulitnya jangkauan, kemudian tidak meratanya juga ekonomi membuat pendidikan ini pun jadi mahal untuk sebagian orang. Untuk yang mampu bahkan memilih mereka bersekolah ke luar negeri dibanding bersekolah di dalam negeri. Dan untuk yang tidak mampu, ya mereka menikmati ataupun mendapatkan pendidikan dengan seadanya. Nah, untuk membicarakan masalah ini kita akan ngobrol dan diskusi. Dan kali ini saya sudah mengundang dan sudah hadir bersama saya tamu dari Universitas Al-Azhar, yaitu Bapak Dr. Zirman Syah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ngomong soal pendidikan tidak ada habis-habisnya, ya. Kita tahu pemerintah dengan berbagai programnya, ada dana BOS lah, ada sekolah gratis, apapun itu belum bisa memecahkan segala masalah. Melihat kondisi seperti ini, saya ingin dengar nih komentar dari Pak Zirmansyah. Ya, pemerintah sudah banyak melakukan usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Meskipun demikian, kita melihat di balik keberhasilan pembangunan perbaikan pendidikan, tetap masih ada permasalahan-permasalahan yang menyertainya, yang membuat sepertinya pendidikan itu belum seperti apa yang kita inginkan. Apa sih sebenarnya permasalahan yang paling menyulitkan untuk memajukan pendidikan? Padahal kita tahu pendidikan ini adalah basicnya nih. Kalau negara ingin maju, bangsa ingin maju, pendidikannya harus diperbaiki. Kita kalau melihat pendidikan itu tidak bisa terpisah dari yang lain. Pendidikan itu sebagai suatu sistem itu dipengaruhi oleh banyak aspek. Pertama tentunya aspek dari masukan pendidikan itu sendiri. Dari konteksnya banyak. Sudah itu ada dari proses pendidikan itu sendiri. Kemudian juga output bahkan outcome dari pendidikan itu sendiri. Nah, di dalam setiap proses ini juga ada komponen-komponen yang mempengaruhinya. Di komponen inputnya atau intiknya itu motivasi siswa yang berbeda, status sosial siswa yang berbeda. Kemudian di konteks prosesnya, kurikulum yang masih perlu diperbaiki. Kurikulum tiap 5 tahun sekali ganti nih. Iya. Mutu guru yang perlu ditingkatkan, sarana prasarana pendidikan yang perlu dilengkapi. Jadi memang konteks banyak aspeknya luas sehingga kita tidak bisa melihat pendidikan itu sebagai satu pendidikan, tapi harus melihat aspek-aspek yang lain. Baik, kalau kita lihat secara global memang kayaknya aspeknya terlalu banyak. Ya. Nah, kalau misalnya sekarang kita lebih spesifik lagi ke pendidikan di daerah perbatasan nih terutama. Kita tahu bahwa masih banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak beruntung untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, ini melihat seperti ini sebetulnya ada di mana? Apakah pemerintahnya yang kurang concern terhadap masalah ini atau bagaimana? Ya, pendidikan juga tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Pemerintah, iya, itu harus nomor satu. Tapi juga pendidikan tanggung jawab masyarakat kita semuanya. Nah, untuk pendidikan kita di daerah-daerah perbatasan, daerah luar itu, yang nampak itu adalah pertama masalah sarana prasarana yang belum terjangkau sana. Iya. Yang kedua masalah guru. Guru di Indonesia itu sudah banyak, tapi pemerataannya belum. Selain lebih memilih kota besar mungkin ya? Sudah pasti. Ya. Jadi masih sedikit guru-guru yang mau berjuang gitu, padahal sama kan? Atau bahkan perjuangannya lebih di sana gitu kan? Perjuangannya lebih, tapi mungkin insentifnya kurang. Nah, ini masalah insentif masalah siapa sebetulnya? Pemerintah lagi kan? Pemerintah lagi. Nah, kalau dilihat dari kemajuan dunia pendidikan kita, kenapa kok orang lain ataupun orang yang melihat saya lebih baik menyekolahkan anak saya ke luar negeri dibanding menyekolahkan dalam negeri? Itu gimana nih, Pak?
ada benarnya, tapi juga ada tidak benarnya. Oke, benarnya Ya. di mana, tidak benarnya di mana nih? Iya. Kalau di luar negeri mungkin karena pendidikannya sudah lebih dulu dari kita mulainya. Mereka untuk beberapa aspek mereka sudah lebih baik dari kita. Terkait terutama masalah sarana prasarana, bahan perkuliahan, perpustakaan, dosen dan sebagainya. Nah, di Indonesia itu kan negara besar dan sangat luas, sangat heterogen. Nah, tidak semua masyarakat juga concern terhadap pendidikan. Pada masyarakat tertentu, bahkan mungkin mereka merasa tidak perlu itu pendidikan. Karena mereka melihat sudah sekolah capek-capek, investasi uang, waktu dan sebagainya, cari kerjanya susah. Mungkin karena ya itulah, paradigma berpikirnya harus mencari kerja, bukan membuat lapangan pekerjaan. Iya. Baik, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa kita mungkin sedikit tertinggal oleh negara-negara lain. Tapi tidak sedikit loh negara-negara tetangga yang dulunya belajar di Indonesia, Iya. mereka sekarang lebih maju loh pendidikannya. Iya. Betul itu. Jadi pada tahun 60-an, Malaysia tuh malah minta tenaga pengajar dari kita. Betul kan? Mereka Kita kirim mengirimkan dosen kita ke Iya, sana iya, itu. iya. Mereka bangga kalau belajar masa kita. Tapi memang pendidikan juga ada politik pendidikan di dalamnya itu. Balik-balik ke politik lagi. Iya, dan politik pendidikan pemerintah kita itu berbeda dengan politik pendidikan di negara lain. Oke. Jepang ketika kalah perang, maka yang pertama dilakukannya adalah mengumpulkan berapa guru yang ada. Sudah itu menyekolahkan masyarakatnya sebanyak-banyaknya. Kita juga kalah perang tapi lama banget. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah tadi, balik lagi ke masalah bagaimana membuat pendidikan ini menjadi berkualitas, balik-balik ke anggaran sebetulnya kan. Padahal kita tahu sekitar 30% kalau nggak salah anggaran APBN ini diperuntukkan untuk 20. pendidikan. Oh, 20% ya? Iya, 20. Untuk pendidikan. Apakah masih kurang? Oh jelas, masih kurang. Masih kurang? Masih kurang. Itu kan minimal. Berapa idealnya kalau gitu? Ya kalau untuk pendidikan agar kita bisa mengejar mutu pendidikan sebagaimana di negara lain, kalau menurut saya untuk saat ini karena masih banyak yang perlu diperbaiki, prasarana perlu dilengkapi, mungkin 40%. 40%. Berarti nanti akan balapan dengan itu ya, anggaran pertahanan. Boleh jadi ya. Oke, obrolan akan kita lanjutkan. Nanti saya akan hadirkan juga Mas Ahmad yang biasa diskusi sama saya di sini. Tapi kita akan lihat dulu yang berikut ini. Pendidikan adalah salah satu cara untuk mendorong kemajuan bangsa. Sayangnya, pendidikan di negeri ini masih jauh tertinggal dan tidak merata di semua daerah. Perhatian untuk membangun pendidikan belum sepenuhnya dilaksanakan secara serius di seluruh wilayah Indonesia. Pendidikan di daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga adalah wajah nyata ketertinggalan pembangunan pendidikan kita. Sarana pendidikan yang terbatas ditambah jumlah dan kualitas guru yang di bawah standar rata-rata mengakibatkan pendidikan untuk anak bangsa di perbatasan semakin memprihatinkan. Kucuran dana bantuan operasional sekolah atau BOS nyaris tidak dirasakan. Terpencilnya lokasi sekolah-sekolah di perbatasan mengakibatkan biaya transport peralatan pendukung pendidikan menjadi sangat mahal. Wilayah perbatasan yang selama ini dianggap daerah pinggiran sudah saatnya diangkat dan jadikan pintu terdepan wilayah Republik Indonesia. Ya, Pak Zumensah. Ternyata kita lihat di perkotaan juga masih ada banyak masalah tentang pendidikan ini. Iya. Anak-anak usia sekolah masih berkeliaran di jalan-jalan. Betul. Nah, apa yang menyebabkan kendalanya? Ekonomikah lagi? Jelas ekonomi. Kan ada sekolah gratis sekarang. Sekolahnya gratis untuk masuknya, tapi setelah di dalam itu, kepala sekolah-sekolah itu cerdik.
ada saja komponen biaya pendidikan yang dikenakan kepada siswa. Oh, Nah, untuk iya, iya, kelompok-kelompok masyarakat kita yang secara penghasilan itu di bawah, biasa mereka tidak Artinya sulit. cerdiknya dalam tanda kutip atau gimana nih? Tanda kutip. Artinya mereka menggalang dana lagi dari siswa untuk keperluan siapa? Sekolah kah atau keperluan pribadi mereka kah? Keluarnya atas keperluan sekolah. Tapi penggunaannya yang kita nggak tahu. Berarti ini sistem pengawasannya gimana nih? Nah, itu salah satu yang perlu diperbaiki dalam pendidikan di Indonesia itu adalah pengawasan terhadap baik proses pendidikan itu sendiri maupun terhadap dana pendidikan yang demikian besar yang pemerintah sudah berikan bagi pendidikan. Jangan-jangan petugas pengawasnya juga ikut-ikutan lagi nih. Oke, kita akan masih menunggu Mas Ahmad kemana. Oh, ini dia. Ini Mas Ahmad Juwaini ini adalah Direktur Eksekutif dari Dompet Duafa. Selamat. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Aduh, kita udah nunggu dari tadi nih ngobrol soal pendidikan. Iya, iya. Tadi sudah sedikit ngobrol dengan Pak Zirmansyah mengenai ya bagaimana gambaran pendidikan di Indonesia ini carut marut dan begitu sangat complicatednya masalahnya. Tapi kalau dari Dompet Duafa sendiri, pasti kan kita cari solusinya yang Iya, paling iya, penting. iya, betul. Apa sih yang sudah dilakukan dan apa yang mungkin akan dilakukan ke depan? Ya, ini khusus di daerah-daerah beranda Indonesia ya. Jadi kita menyadari bahwa salah satu basis katakanlah sebagai pertahanan Pertahanan, kita, betul. itu kan sebenarnya daerah beranda kita. Betul. Ambil contoh misalnya di daerah Sebatik, Nunukan itu, di mana masyarakat sana itu sebenarnya dalam tanda petik kesehariannya itu sudah seperti orang Malaysia. Gitu. Oh, Tapi iya. dia penduduk Indonesia, warga negara Indonesia, tinggal di wilayah Indonesia. Kenapa? Karena akses mereka ke Malaysia lebih dekat daripada Lebih mudah pusat, mungkin iya, gitu ya. ke kota-kota besar ke Indonesia. Iya, iya, iya. Yang kedua, ternyata lebih mudah mendapatkan barang-barang dari sana. Kemudian segala macamnya itu sudah bersuasana di sana, sehingga hanya tinggal kewarganegaraan saja sebenarnya yang tersisa dari Indonesia itu. Apakah mereka tinggal KTP-nya loncat? Ya, KTP. Nah, kalau kemudian mereka ini tidak mendapat sentuhan dari kita, itu sangat mudah sekali mereka pindah kewarganegaraan gitu. Sangat mudah sekali gitu. Jadi bukan salah Malaysia sendiri kalau mereka sering mengklaim budaya kita ya. Orang-orang kita ternyata yang banyak pindah ke sana gitu kan. Betul, 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 Karena betul, pemerintah betul. kurang perhatian Betul. terhadap masyarakat kita, warga kita, saudara kita yang ada di perbatasan. Nah, kalau misalnya pemerintah kurang perhatian, siapa yang memperhatikan kalau gitu? Yang perhatikan kita semua. Ada nggak yang sudah dilakukan? Oh, Dompet Duafa pertama menempatkan guru-guru di daerah perbatasan Indonesia cukup banyak, dari mulai bagian utara, bagian selatan, bagian timur. Kita Artinya- sampai ke Maroke, kita menempatkan guru juga di sana. Artinya memberikan insentif yang tadi dikatakan oleh Pak Zirmansyah bahwa ya sangat sedikit guru yang mau dikirim ke daerah karena insentifnya kecil gitu. Betul, betul, betul. Karena itu saya kira perlu keterlibatan ya kita semua untuk membantu agar guru-guru yang kita kirim ke daerah-daerah perbatasan ini betah. Kemudian dia bisa menyampaikan proses belajar mengajar dengan kualitas yang baik gitu, dengan kinerja guru yang baik. Tidak asal-asalan atau tidak sekedarnya kemudian kembali lagi gitu. Nah, kalau dari guru sendiri, sebenarnya tenaga guru itu mencukupi nggak sih dengan apa kebutuhan kita sekarang? Kalau jumlah guru sudah banyak, tapi kan Guru yang masalahnya berkualitas kah atau guru? yang berkualitas, kemudian proporsi kompetensi guru terkait mata pelajaran itu yang belum proporsional. Oh, jadi lebih banyak misalnya guru olahraga dibanding guru Matematika. gitu kan? Iya. Nah, sedangkan yang kita butuhkan sekarang apa nih? Lebih banyak guru apa sebetulnya? Guru moral kah? Guru etika kah? Ya guru moral juga perlu, matematik juga perlu, guru bahasa Indonesia juga perlu, semua guru juga perlu. Sebenarnya kesulitan apa sih yang paling sering dihadapi untuk masalah perbatasan ini? Ya, pertama memang jumlah guru ya. Kalau di perbatasan guru itu memang langka. Karena memang tadi tidak banyak guru yang mau ditempatkan di sana. Tidak menarik mungkin Tidak gitu ya? menarik. Jadi kalau misalnya cuma dengan gaji yang sama, mengapa saya harus tinggal di tempat sesusah ini dalam tanda petik gitu? Iya, iya, iya. Kenapa saya nggak tinggal lebih nyaman, lebih enak? Apalagi kalau berpikir pengen dekat keluarga. Sementara di sana pasti jauh lah dengan hal seperti itu. Iya, iya, iya. Ada yang ingin sampaikan mungkin, Pak? Enggak, sebenarnya pemerintah perhatian terhadap guru di daerah tertinggal, perhatian terhadap guru dari perbatasan itu sudah ada. Jadi gajinya itu 2 kali dibandingkan Iya. guru yang di
Kota. Iya. Tapi kan kebutuhan orang tuh tidak hanya masalah penghasilan itu saja kan. Dia perlu hal yang lain, dia Sosialisasi. perlu rekreasi, dia perlu kumpul keluarga. Nah, itu yang Ya, mungkin guru ya, ini mudah-mudahan guru-guru yang di perbatasan juga nonton gitu ya. Ini sebenarnya sebuah peluang kalau saya bilang. Mereka bisa menciptakan apapun yang di sana tidak ada. Mungkin ya. Ya, betul, Benar nggak? betul, Ya, betul. kita akan lanjutkan obrolan setelah kita lihat yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Visi Zakat dan kita masih membicarakan mengenai nasib pendidikan di beranda tanah air. Dan kalau kita tadi sudah ngobrol ya mengenai ternyata banyak sekali hal-hal yang membuat kenapa kok di perbatasan itu sangat sulit gitu ya. Nah, jiwa, ya ini balik lagi ke masalah guru kan sebenarnya. Tenaga pengajar, pendidik kita di perbatasan tadi. Sangat sedikit orang yang masih mau untuk terjun langsung ke sana. Nah, untuk biar menumbuhkan keinginan mereka itu ke sana, mau gimana caranya nih, Pak? Dengan segala keterbatasan yang ada gitu kan? ya memang sekarang itu pemerintah sudah punya program untuk menempatkan guru di perbatasan-perbatasan dengan memberi berbagai insentif, jadi gajinya 2 kali dari gaji biasa. Tapi permasalahan itu kan ketika dia sampai di sana, dia kan punya ekspektasi tersendiri. Dan sampai di sana ketemu dengan masyarakat sendiri yang tidak termotivasi anaknya untuk belajar, ya. Kemudian perhatian dari pimpinannya yang kurang, kunjungan dari, kalau di guru itu kan ada pengawas yang tidak datang ke sana, kepala dinas yang tidak ada datang ke sana, ditambah lagi sarana prasarana yang kurang, yang awalnya motivasinya bagus, sampai di sana ya jadi Mungkin merasa nggak diperhatikan mungkin ya, iya, Mas itu Ahmad. salah satu. Ya kalau kita lihat itu memang betul kan. Pertama, relatif alat-alat tuh susah ya datang ke sana itu memang kalau dikirim dari Jakarta aja udah lama sekali susah. Yang kedua mungkin pejabat kita pun yang dari pusat untuk berkunjung ke sana setahun sekali aja mungkin kagak. Ya karena memang jauh, kita ke sana itu luar biasa. Kita nggak cukup hanya naik pesawat dan kapal. Nah, kalau Dede dengan guru-guru yang ditempatkan di sana komunikasinya gimana? Iya, kita kalau telepon sih sebenarnya masih bisa rata-rata ya. Daerah-daerah Indonesia itu masih bisa telepon gitu. Nah, itu yang kita gunakan. Mungkin kalau kita mau nyalain pemerintah terus ya memang tugas dan kewajiban pemerintah gitu untuk melakukan. Saya rasa zakat sangat tepat untuk membantu meningkatkan mutu pendidik. Batasan tetap semangat ya. semangat. Mudah-mudahan setelah zakat episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.